Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di kampus kami beberapa bulan yang lalu itu ada acara bersama Syekh Shalih Fauzan, salah satu ulama paling senior pada saat ini di dunia, salah satu anggota Lajnah Daimah. Dan acaranya berbeda dari biasanya. Kalau biasanya beliau mengajarkan ilmu secara satu arah, tapi khusus kasus acara ini beliau diminta untuk menceritakan pengalaman beliau, masa hidup beliau, dan bagaimana beliau belajar, berdakwah dan mengajar agar menginspirasi hadirin yang hadir. Kajiannya di Fakultas Syariah, yang hadir mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, dan beberapa doktor dan profesor. Dan sebagian masyayikh itu juga hadir, seperti Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, penulis kitab Ma'alim Tariq fi Talabul Ilm, itu hadir. Jadi para masyayikh itu hadir pada kesempatan demikian. Jadi kalau bahasa kita apa sih sekarang? Meet and greet Syekh Fauzan gitu ya. Jadi Syekh Fauzan suruh cerita gimana pengalamannya belajar, pengalamannya ini dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara gagal. Acara gagal. Tapi disitulah saya merasa itu salah satu kajian terbaik yang pernah saya ikuti. Kenapa demikian? Kenapa gagal? Karena Syekh Fauzan tidak mau menceritakan bagaimana pengalaman beliau secara detail. Nggak dibuka. Takut riya dan tawadhu'nya minta ampun. Merasa nggak pantas pengalaman yang begitu kerdil diceritakan di hadapan para doktor dan para profesor. Hostnya pada saat itu salah satu dosen kami, salah satu doktor termuda di sana. Beliau membuka acara dengan mengatakan, kalau kita berbicara tentang khotib yang handal, di hadapan kita ada khotib yang handal. Kalau kita berbicara tentang penulis kelas dunia, di hadapan kita ada penulis kelas dunia. Kalau kita berbicara tentang ulama besar, di hadapan kita ada ulama besar. Terus dibilang. Setelah selesai, Syekh Fauzan langsung ambil mic dan mengatakan, rafa'tumuni fawqa manzilati. Anda baru saja mengangkatku di atas levelku. Itu tidak benar yang Anda katakan. Subhanallah. Lihat ketawaduan ulama. Padahal benar, tapi nggak mau dibilang demikian. Itu ditanya apa saja mentok. Jadi kok contoh nih, host nanya, tolong ceritakan pengalaman Anda menuntut ilmu agama, agar kita bisa mengambil pengalaman Anda. Jawabannya apa? Jawabannya simpel. Saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini, lalu saya dipekerjakan di komite fatwa, titik. Belum nggak cerita saya belajar berjam-jam, saya hafal kesana kemari, enggak. Diplomasi. Dan penutupannya, saya dipekerjakan di komite fatwa. Beliau tidak mengatakan saya diangkat menjadi mufti, enggak. Saya diangkat sebagai anggota Lajnah Daimah, tapi bahasa beliau, saya dipekerjakan di komite fatwa. Dan dipekerjakan bisa jadi tukang pel, tukang sapu, tukang cuci piring. Lihat bagaimana bahasa beliau, subhanallah. Beliau mengajar S1 sebelum lulus S1. Bayangkan, diangkat sebagai dosen di Jamiatul Imam sebelum lulus S1. Ditanyakan sama host, bagaimana perasaan engkau bisa ngajar S1 sebelum lulus S1? Apa jawaban beliau? Saya diangkat sebagai dosen karena pihak kampus lagi butuh dosen pada saat itu. Subhanallah. Padahal nggak ada ceritanya kampus kita butuh dosen. Apalagi di masa beliau. Di masa beliau yang ngajar itu Syekh bin Baz. Di masa beliau yang mengajar itu Syekh Shinqiti. Ulama-ulama besar abad itu. Bukan tahun itu, abad itu. Tapi beliau katakan, ini karena nggak ada orang, jadi saya diminta ngajar. Subhanallah, ketawaduan yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau ditanya tentang bagaimana pengalaman beliau ngajar, sehingga banyak orang dapat hidayah. Kata beliau, hal talaqtum minni an aftaha uyubi, apakah
engkau wahai host meminta saya menceritakan aib-aib saya, bayangkan aib-aib saya. Jadi maksud beliau, cara saya ngajari itu banyak kekurangannya, nggak seperti masyaikh-masyaikh lain. Nggak perlulah saya ceritakan kekurangan saya, biar saja saya tutup hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagal lagi, jadi gagal terus tuh pertanyaan, nggak bisa dikorek. Beliau mengisi kajian di acara acara fatwa yang terkenal di Saudi Arabia. Di acara talk show itu, pendengar bertanya, ulama menjawab. Itu yang bisa ngisi di sana hanya ulama-ulama besar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, antum tahu Syekh Utsaimin? Itu pernah mengatakan, itma'anna qalbi bi fatawa Syekh Fauzan. Hatiku ini tenang kalau dengar fatwanya Syekh Fauzan. Jadi sekali Syekh Utsaimin itu senang dengan fatwanya Syekh Fauzan. Berarti fatwanya gimana? Bagus, kuat, berkualitas, syarat akan dalil. Nah, beliau ditanya, bagaimana pengalaman engkau wahai Syekh bisa mengisi di acara tersebut? Kata beliau, acara itu adalah acara yang simpel. Pendengar bertanya, saya menjawab. Banyak sekali pertanyaan yang saya tidak tahu, maka saya lewati. Adapun yang saya tahu, saya berusaha menjawabnya. Dan kalau kalian dengar dari awal sampai akhir, banyak pertanyaan itu saya jawab dengan cara yang menjawab yang kurang tepat, yang keliru. Saya berharap di antara antum bisa meluruskan kesalahan-kesalahan saya tersebut. Subhanallah. Lihat ketawaduan Syekh bin Baz. Ketika beliau mau meninggal, itu beliau pernah ditanya, kepada siapa kita bertanya kalau engkau meninggal wahai Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, Saleh Fauzan. Terus penanya menyebutkan nama syekh yang lain. Gimana kalau Syekh Fulan ya Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, adapun Syekh Fulan bagus, tapi kalau anda mau tanya Syekh Fauzan. Jadi Syekh Fauzan lagi, Syekh Fauzan lagi. Nah, statement Syekh bin Baz ini diangkat di acara tersebut. Terus kata host, kita lihat sepertinya Syekh bin Baz itu kagum dengan anda. Dan anda punya hubungan yang istimewa dengan Syekh bin Baz. Bisa cerita nggak bagaimana pertemanan anda atau engkau dengan Syekh bin Baz, ulama abad ini? Beliau hanya jawab simpel. Adapun Syekh bin Baz, beliau adalah dosenku di S1. Titik. Lalu ketika aku dipekerjakan di komite fatwa, aku bertemu lagi dengan beliau dan saya banyak belajar dengan beliau. Selesai jawaban. Saya enggak. Jadi beliau membuat seolah-olah saya ini hanya murid Syekh bin Baz di S1 seperti murid-murid yang lain. Enggak ada yang istimewa. Beliau enggak mengatakan, iya sih memang saya dekat dengan Syekh bin Baz, setiap seminggu sekali datang ke rumah beliau. Terus kalau pulang suka bareng, suka sharing, bahkan beliau suka curhat masalah keluarganya ke saya. Enggak ada. Tidak ada. Seakan-akan beliau hanya mahasiswa biasa. Itu Syekh Saleh Fauzan. Beliau adalah cucu dari ulama besar di Saudi pada masanya. Host nanya lagi, apa perasaan engkau wahai Syekh ketika menjadi cucu ulama besar? Dan apa pengalaman engkau bersama kakek engkau yang bisa dibagi dan di-sharing di sini sehingga mendapatkan manfaat, atau sehingga kita bisa mengambil manfaat dari engkau dan kakek engkau? Apa kata beliau? Madza yanfa'uni? Apa yang berguna bagiku kalau aku tidak bertakwa kepada Allah walaupun aku punya kakek seorang ulama besar? Jadi apa untungnya bagi saya punya kakek ulama kalau saya nggak bertakwa, kalau saya nggak taat kepada Allah? Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya sama sekali. Jadi nggak perlulah kita bahas masalah itu. Lalu host juga bertanya, Syekh, kami dengar engkau sering kali berdakwah di luar negeri dan memberikan ilmu kepada kaum muslimin. Itu langsung di-cut. Mohon maaf saya klarifikasi, saya keluar negeri hanya sekali seumur hidup. Engkau bilang tadi berkali-kali, sering, enggak, cuman sekali. Subhanallah. Kalau kita dibilang gitu kan senyum-senyum aja. Ya Pak. Subhanallah. Kita enggak MA, ada orang salah nyebut kita gelar MA, diem aja. Subhanallah. Kita nggak dokter, ada orang berpikir kita dokter, kita diam saja. Syekh Fauzan enggak. Mohon maaf, saya nggak pernah keluar negeri kecuali sekali. Itu pun karena urusan universitas.
Apa yang Anda sampaikan itu keliru dan terlalu berlebih-lebihan. Subhanallah. Itu yang harus kita miliki hadirin sekalian, ketawaduan. Dan itu yang diajarkan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab.